Selamat berjumpa dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast yang kita hari ini akan mempelajari tentang faktor dan penyebab kemiskinan dan dampaknya. Mari kita belajar. Faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apalagi tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dan penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa faktor penyebab fenomena tersebut. Jadi banyak sekali. Mari kita belah dulu. Ada yang namanya kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Ada kemiskinan disebabkan oleh penambahan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, pendidikan yang rendah, bencana alam. Kemudian dampak kemiskinan itu meningkatnya kriminalitas, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, konflik yang terjadi di masyarakat bermunculan. Cara mengatasinya bagaimana? Melakukan pembaharuan pada data penduduk, melakukan integrasi penyaluran bansos, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, mengelola APBN dengan cermat. Waduh, ini dia. Mari kita belajar. Sebelumnya, setelah dijelaskan pengertian kemiskinan secara umum, beberapa ahli pun mengemukakan pendapat mengenai pengertian kemiskinan. Berikut pengertian kemiskinan menurut para ahli. Sujono Sukanto berpendapat bahwa kemiskinan merupakan keadaan ketika seseorang individu maupun kelompok individu tidak sanggup untuk memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang ada dalam masyarakat, serta tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental fisiknya untuk mencapai taraf kehidupan kelompok tersebut. Gilin mengemukakan pendapatnya bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang individu tidak dapat mempertahankan skala hidupnya yang cukup tinggi untuk dapat memberikan efisiensi fisik serta mental agar memungkinkan dirinya dan keluarganya dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat yang baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang dilakukan dengan tidak bijaksana. Reitsme dan Kleinpenning, namanya kok Kleinpenning, berpendapat bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang individu untuk mendapat kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat non-material. Suparlan mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan standar atau tingkat hidup seseorang yang rendah karena mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang ada di masyarakat sekitarnya. Menurut Ellis, kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat dikaji dalam dimensi ekonomi maupun sosial dan politik. Hall dan Midgley mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan seorang individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi deprivasi relatif apakah dibandingkan dengan individu lainnya dalam masyarakat tertentu. Ahli terakhir berpendapat mengenai pengertian kemiskinan adalah Saifuddin yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan cara berpikir seorang yang memandang kemiskinan sebagai sebuah gejala absolut serta gejala relatif. Saifuddin membagi cara berpikir mengenai kemiskinan itu menjadi dua, yaitu cara berpikir atau pandang kebudayaan serta cara pandang struktural. Ya, kurang lebih seperti demikian. Kalau kita melihat daftar isinya, kita kembali ya ke atas. Faktor penyebab kemiskinan, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti keluarga anaknya banyak, tapi pemasukannya segitu-gitu aja. Masyarakat pengangguran jadi meningkat, pendidikan rendah, terjadi bencana alam. Distribusi pendapatan yang tidak merata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kayak lagu. Jenis kemiskinan itu adalah kemiskinan absolut, berarti memang miskin benar-benar. Lalu relatif,
Kemiskinan itu relatif, karena itu berbicara tentang sikap hati. Ada kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh budaya. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang membuat orang gak berkembang. Jadi ada budaya yang membuat orang berkembang, semakin produktif, semakin imajinatif, semakin menemukan banyak hal. Tapi ada budaya yang menghambat. Dan ada budaya yang kurang berguna, bahkan mahal. Misalkan contoh, kalau kematian itu sampai sekian banyak harta benda hanya untuk mengurus kematian. Sementara pengelolaan uang itu kan harus terdistribusi dengan bijaksana. Ada disebut dengan kemiskinan struktural. Dampak kemiskinan, kriminalitas, kematian, kemudian pendidikan rendah, pengangguran tinggi, lalu ada konflik di mana-mana. Cara mengatasinya, melakukan pembaharuan pendataan penduduk, melakukan integrasi penyaluran bansos, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, ini pemberdayaan. Pertanian dikembangkan, karena dari sanalah kita dapat makanan karbo dan buah-buahan. Peternakan dikembangkan, perikanan dikembangkan, dari sanalah kita dapatkan protein dan bisa dijual. Kemudian bagi negara, mengelola APBN dengan cermat. Dan bagi kita, mengelola keuangan dengan cermat. Jadi keuangan dikelola dengan cermat, kemudian kerajinan ditingkatkan. Ya, kurang lebih seperti demikian. Jadi ini catatan-catatan luar biasa. Semoga waktu kita belajar firman Tuhan, Salomo berdoa, jauhkanlah daripadaku kecurangan, kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi kemiskinan karena faktor alam, karena faktor karakter manusia, karena keserakahan, karena bencana alam, ada banyak faktor. Tapi yang penting usaha sebaik-baiknya, dan banyak kemiskinan disebabkan ada faktor internal, ya kemalasan, kemudian karena hidupnya tidak baik, tidak bisa menjaga integritas, suka bohong, suka fitnah. Nah, karakter buruk itu juga penyebab kemiskinan. Karena gak ada orang yang percaya ke dia. Tapi sewaktu kita rajin, jujur, integritas, ya kita tabah, kita bisa menjadi berkat dimanapun berada. Orang terbuka untuk menyukai kita dan memberi peluang untuk bekerja sama, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan segala sesuatu. Doa daripada yang diajarkan oleh Amsal, jangan berikan kemiskinan yang membuat aku mencuri, jangan berikan kekayaan yang membuat aku kemudian menjadi sombong. Berikan kepadaku hati yang rajin, karakter yang berintegritas, sehingga kemiskinan jauh daripadaku dan hidup yang bersandar kepada Tuhan. Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6.